Hai semuanya, pernahkah kalian mendengar istilah deglobalisasi dan reshoring? Kedua kata ini semakin sering muncul dalam berita ekonomi belakangan ini. Tapi, apa sih sebenarnya artinya? Dan kenapa dunia seakan mulai menarik diri dari tren globalisasi yang sudah berlangsung selama puluhan tahun? Sebelumnya, kita semua tahu bahwa globalisasi adalah tren besar dalam beberapa dekade terakhir. Perusahaan bisa memproduksi barang di satu negara, lalu menjualnya ke seluruh dunia. Negara-negara terhubung dengan rantai pasokan global, yang membuat segalanya terasa lebih mudah dan murah. Produk dari Amerika, dirakit di Cina, dan dipasarkan di Eropa, semua terjadi berkat globalisasi. Namun, di tahun-tahun terakhir, terutama sejak pandemi COVID-19 dan konflik global seperti perang dagang antara AS dan Cina, banyak negara mulai menyadari bahwa terlalu bergantung pada rantai pasokan global juga punya risiko besar. Misalnya, saat ada gangguan di satu negara, seluruh rantai pasokan bisa terganggu. Kita mengalami ini saat pandemi, ketika produksi masker dan alat medis terhambat. Inilah yang memunculkan tren baru yang disebut deglobalisasi, proses di mana negara dan perusahaan mulai mengurangi ketergantungan mereka pada perdagangan internasional. Sebaliknya, mereka fokus untuk membangun kembali industri dalam negeri dan memperkuat ekonomi lokal. Disinilah konsep reshoring masuk. Reshoring adalah ketika perusahaan yang dulu memindahkan pabrik mereka ke luar negeri, seperti ke Cina atau Vietnam, sekarang membawa kembali produksi ke negara asalnya. Ambil contoh perusahaan teknologi yang dulu memproduksi barang di Asia. Sekarang, karena kekhawatiran akan stabilitas politik, naiknya biaya tenaga kerja, dan risiko gangguan rantai pasokan, banyak yang memindahkan pabrik mereka kembali ke negara-negara asal seperti Amerika Serikat atau Eropa. Ini membuat mereka lebih dekat dengan konsumen dan bisa mengurangi risiko gangguan besar. Tapi tentu saja, proses ini bukan tanpa tantangan. Reshoring seringkali lebih mahal karena upah tenaga kerja di negara-negara maju lebih tinggi daripada di negara berkembang. Meski begitu, dengan kemajuan teknologi seperti otomatisasi dan robotik, produksi di negara-negara asal jadi lebih efisien dan kompetitif. Selain itu, ada juga dampak positif untuk tenaga kerja lokal, karena akan tercipta lebih banyak lapangan pekerjaan di dalam negeri. Jadi, deglobalisasi dan reshoring adalah langkah untuk menyeimbangkan antara manfaat perdagangan global dan perlunya kemandirian ekonomi. Ini bisa menjadi perubahan besar dalam bagaimana dunia bekerja. Jadi, apakah kita akan melihat lebih banyak produk Made in Indonesia atau Made in USA di masa depan? Bisa jadi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar jika kalian punya pertanyaan atau pendapat. Sampai jumpa di video berikutnya.